Keadilan. Ia memang pahit, Wiratama. Tapi, ia selalu datang pada waktunya. Suara itu, begitu tegas, begitu jernih, mengalir deras membelah sunyi ruang sidang yang dingin. Ia terdengar asing, namun tak diragukan lagi, itu adalah suara Karsa. 3 kata itu saja. Begitu sederhana, namun mampu meruntuhkan benteng bisu yang telah membelenggu jiwanya selama 40 tahun. Ia melihat wajah Wiratama di seberang sana, wajah yang kini pucat pasi, menanggung beban kehancuran yang tak terucapkan. Namun saat itu, di dalam kesaksian yang melengking, semua kesakitan di masa lalu itu hanyalah gema yang samar. Waktu dan takdir seolah berhenti, mengakui bahwa sebuah babak baru telah dimulai. Babak di mana penderitaan akhirnya bertemu dengan penebusan. Namun, penggalan tajam keadilan itu hanyalah kilatan singkat, sebuah janji yang masih terbungkus dalam selimut malam. Di sudut kota yang tak pernah tidur, namun selalu terasa sepi, di bawah rembulan yang tertutup polusi, hiduplah Karsa. Bukan Karsa yang lantang di ruang pengadilan, melainkan Karsa yang tua, rapuh, dan terjerat dalam diam. Gerobak buburnya berdiri tegak seperti monumen keputusasaan. Namanya, Pelipur Lara, adalah ironi pahit yang menggigit. Apa yang bisa dilaranya dari sebuah kehidupan yang hanya menyisakan remah-remah? Usianya telah mencapai 62 tahun, namun beban hidup telah melipat gandakan hitungan itu. Kedua tangannya cekatan mengaduk bubur, mengukur takaran kaldu, dan memotong seledri. Rutinitas yang telah ia jalani puluhan tahun. Semua dilakukan dalam kesunyian, tanpa sapaan ramah, tanpa obrolan basa-basi yang biasa mengiringi dagangan kaki lima. Mulut Karsa terkunci oleh trauma. Bukan hanya karena lidahnya yang kaku oleh gagap yang parah, melainkan karena jiwanya yang terlalu lelah untuk menyusun kata. Setiap kali ia mencoba berbicara, udara terasa memukul tenggorokannya. Kata-kata itu tercekat, lalu pecah menjadi serangkaian suara yang menyakitkan, mengundang tawa sinis atau pandangan iba. Sejak kehilangan segalanya 40 tahun silam, ia memilih bisu. Ia percaya takdir telah menetapkannya sebagai pemeran figuran dalam panggung kehidupan, yang tugasnya hanya menyajikan makanan hangat tanpa berhak memiliki suara. Malam itu, dinginnya udara mencengkram tulang. Uap mengepul dari gerobak, memeluk wajah Karsa yang keriput, menyembunyikan mata lelah yang menyimpan kisah pengkhianatan dan kejatuhan seorang pewaris. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding kusam, merasakan kebas yang sudah akrab. Ia menyajikan bubur terbaiknya. Bubur Karsa memang istimewa. Bukan karena rempah-rempah mewah, melainkan karena kesungguhan hati yang ia tuang dalam setiap sendokan. Itu adalah satu-satunya hal yang tersisa dari dirinya yang dulu terhormat. Kemampuan untuk memberikan yang terbaik. Meski untuk dirinya sendiri, ia hanya menyisakan ampas. Karsa meraih mangkuk kecil dari bawah laci. Ini adalah ritual rahasianya, satu-satunya bentuk kemewahan yang ia izinkan. Dengan hati-hati, ia mengambil ayam suwir terbaik. Potongan dada ayam yang empuk, dilumuri bumbu kuning dengan sedikit sentuhan ketumbar. Ia menyisihkannya. Ini adalah modal spiritualnya. Janji pada dirinya sendiri bahwa ia masih pantas menikmati sedikit keindahan di tengah kepahitan. Malam ini, porsi itu terasa lebih besar dari biasanya. Mungkin karena rasa hampa di dadanya juga membesar. Sejak subuh tadi, ia nyaris tidak mendapatkan pembeli.
Uang di dalam kaleng bututnya bahkan tak cukup untuk membeli setengah kilogram beras esok hari. Karsa tahu ia telah mencapai ambang batas kemiskinan yang sebenarnya, batas yang terasa seperti jurang tak berdasar. Apakah ini akhir dari segalanya? Ia memejamkan mata, menggumamkan doa dalam hati, doa yang tak bersuara, meminta kekuatan untuk menghadapi hari esok yang mungkin tak pernah datang. Tepat saat keputusasaan itu mencapai puncaknya, bayangan panjang muncul di ujung gang. Langkahnya berat, angkuh, dan penuh kepastian yang mengancam. Wiratama. Wiratama, di usia pertengahan 30-an, adalah inkarnasi dari kesombongan yang tak terkendali. Ia preman lokal, tubuhnya besar, dan tatapan matanya selalu menyiratkan penghinaan. Ia mengenakan jaket kulit yang mengkilap, kontras tajam dengan lingkungan kumuh tempat ia berkuasa. Kekuasaannya diperoleh bukan dari kekuatan fisik semata, tetapi dari rasa takut yang ia tanamkan pada setiap pedagang kecil di kawasan itu. Bagi Wiratama, gerobak Karsa adalah kantin pribadinya yang tak pernah menagih. Lebih dari sekedar makanan gratis, Karsa adalah sasaran empuk untuk melampiaskan kekuasaannya. Hei, kakek bisu, sudah dingin begini, masih buka? Tidak takut dirampok hantu? Wiratama tertawa keras, tawa yang menusuk telinga Karsa seperti jarum es. Karsa tidak menanggapi. Ia hanya menunduk, tangannya gemetar meraih mangkuk, siap menyajikan. Ia tidak berani menatap mata Wiratama. Seperti biasa, porsi gajah. Dan jangan lupa, yang banyak kerupuknya. Kau tahu kan, kalau gratis harus yang paling enak. Perintah Wiratama, suaranya menggertak. Ia duduk di bangku reyot tanpa izin. Kakinya diangkat ke atas gerobak. Karsa menyajikan bubur itu dengan keahlian yang terasa. Ia tahu, menolak Wiratama berarti mengundang amarah yang lebih buruk. Ini adalah penyerahan diri yang dilakukan setiap malam. Ritual perampasan yang menyakitkan. Saat Wiratama mulai menyendok bubur dengan kasar, tanpa rasa hormat, Karsa merasakan sesuatu yang lain. Kehadiran yang hening, lembut, namun terasa mengikat. Dari balik bayangan tiang listrik, sepasang mata hijau cemerlang menatap lurus ke arah Karsa. Seekor kucing. Bukan kucing biasa. Bulunya hitam pekat, sepekat malam tanpa bintang. Menyerap cahaya hingga tampak seperti lubang kosong dalam ruang. Kucing itu bergerak tanpa suara, melompat ringan ke atas tumpukan kardus di dekat gerobak, dan menatap Karsa dengan intensitas yang tidak wajar. Karsa menjulukinya bayangan. Kucing itu tidak pernah muncul pada jam ramai. Hanya saat Karsa benar-benar sendirian, tenggelam dalam kesunyiannya. Bayangan tidak menatap bubur di hadapan Wiratama. Matanya terpaku pada satu tempat. Mangkuk kecil di bawah laci, tempat Karsa menyimpan ayam suwir andalannya. Sebuah dorongan aneh merayap di hati Karsa. Ini bukan naluri belas kasihan biasa. Ini adalah perintah. Desakan yang nyaris mistis. Ia merasa seolah-olah takdir sedang diuji. Dan harga ujian ini adalah satu-satunya harta berharga yang ia sisihkan untuk dirinya sendiri. Kucing itu melompat turun, mendekati gerobak, dan kali ini aksinya jelas. Dengan cakar mungilnya, ia menggaruk pelan, sangat pelan, permukaan laci kayu tempat mangkuk ayam suwir itu disimpan. Garukan itu bukan meminta makanan sisa, tetapi meminta harta yang paling dijaga.
Karsa menelan ludah. Jika ia memberikan ayam suwir itu, modalnya untuk besok benar-benar habis. Ia hanya memiliki beberapa remahan terakhir. Namun, tatapan bayangan terasa begitu mendesak, begitu penuh arti. Seolah kucing itu adalah utusan dari langit yang menuntut penebusan dosa masa lalu. Cepat kakek, jangan melamun, tambah kuahnya. Teriak Wiratama, menggebrak gerobak, membuat Karsa tersentak. Karsa buru-buru memenuhi permintaan Wiratama. Namun, pikirannya tak bisa lepas dari bayangan. Ia mengintip Wiratama yang sedang asyik makan tanpa menoleh. Dengan gerakan yang sangat cepat, seperti seorang pencuri, Karsa membuka laci, mengambil mangkuk kecil itu, dan meletakkannya di lantai, tepat di hadapan bayangan. Bayangan tidak menyambar. Ia menatap Karsa sejenak, tatapan yang seolah mengukur kedalaman pengorbanan Karsa. Lalu, dengan anggun, ia mulai memakan seluruh porsi ayam suwir itu hingga tak bersisa. Ia membersihkan mangkuk kecil itu dengan lidahnya, seolah memastikan tidak ada satu remah pun yang tersisa. Karsa melihat bayangan selesai, merasa lega sekaligus hampa. Kini ia benar-benar kosong. Ia telah menyerahkan janji pada dirinya sendiri. Ketika bayangan selesai, ia mendongak menatap Karsa lagi. Kali ini, tatapannya terasa seperti terima kasih. Sebelum Karsa sempat mengedipkan mata, kucing hitam pekat itu melesat cepat, menghilang ke dalam labirin gang sempit di samping gerobak. Ia lenyap seperti bayangan yang terserap oleh kegelapan. Saat itulah Wiratama selesai makan. Ia membersihkan mulutnya dengan punggung tangan. Senyum mencemooh terukir di wajahnya. "Lumayan, gratisan memang selalu nikmat," ucapnya santai. Seolah ia baru saja memenangkan lotre. Lalu ia merogoh saku, bukan untuk mengeluarkan uang kertas, melainkan segelintir receh kusam. Dengan gerakan menghina yang penuh kekuasaan, ia melemparkan receh itu ke wajah Karsa. Logam dingin itu memantul di pipi tua Karsa, jatuh berderai di lantai. "Ambil ini, buat modal beli tisu. Kasian kakek gagap yang miskin," ejek Wiratama, tertawa terbahak-bahak. "Ingat, besok malam aku datang lagi. Jangan sampai buburnya basi, kakek." Wiratama pergi, meninggalkan Karsa sendirian bersama derai receh yang memantul. Bunyi yang terasa seperti hantaman palu ke ulu hati. Karsa tidak bisa menahan lagi. Ia membungkuk, memunguti kepingan logam itu satu persatu. Air mata membasahi pipinya yang kotor. Air mata itu tidak bersuara, mengalir tanpa isak, seperti janji yang telah lama terkubur. Ia menangis bukan hanya karena penghinaan Wiratama, tetapi karena kesadaran bahwa ia telah memberikan segalanya, bahkan harapan kecilnya, hanya untuk berakhir seperti ini. Keputusan itu bulat, dingin, dan final. Ia akan berhenti. Hari ini adalah hari terakhir pelipur lara. Ia mulai membersihkan gerobak yang kini terasa seperti peti mati. Ia mencuci mangkuk, menggosok panci, mencabut sisa-sisa energi terakhirnya. Ketika ia meraih mangkuk kecil tempat bayangan tadi makan ayam suwirnya, ia merasakan sesuatu yang keras dan asing di dasarnya. Karsa membalik mangkuk itu. Di antara remahan bubur yang tersisa, di mana air liur bayangan telah membersihkannya, tergeletak benda yang berkilauan samar dalam cahaya lampu jalan. Sebuah kunci, bukan kunci rumah biasa, melainkan kunci emas kecil, usang,
dengan ukiran yang sangat rumit dan kuno pada gagangnya. Karsa mengangkatnya dengan jemari yang gemetar. Dinginnya logam itu menjalar ke nadinya. Dan tiba-tiba, dunia sekelilingnya memudar. Ukiran itu... Oh, Tuhanku! Ia mengenali simbol itu. Simbol itu adalah lambang sebuah keluarga. Lambang perusahaan yang telah lama terkubur dalam ingatannya. Kilasan ingatan menerjang Karsa seperti ombak tsunami. 40 tahun lalu, ia adalah seorang pria muda yang bersemangat, gagah, dan kaya raya. Seorang pewaris yang siap menaklukkan dunia. Ia ingat tawa ceria, janji-janji masa depan, dan kemudian kehancuran. Pengkhianatan di ruang dewan direksi, teriakan yang dicekik, dan syok yang merampas suaranya. Kunci itu bukan hanya logam. Kunci itu adalah pemicu. Karsa menatap kunci di tangannya, yang seolah baru saja dimuntahkan oleh seekor kucing hitam pekat. Kunci itu bergetar, dan bersamaan dengan getaran itu, belenggu psikologis yang selama ini memenjarakannya mulai retak, membuka sebuah bab yang seharusnya sudah lama ia lupakan. Ini bukanlah keajaiban surgawi yang diimpikannya selama ini. Ini adalah rencana. Rencana pembalasan dendam yang dingin, terorganisir, dan telah menunggu di kegelapan selama 4 dekade. Menggunakan seekor bayangan untuk mencari dan membangunkan pewaris yang dibisukan. Karsa memejamkan mata, memeluk kunci itu ke dada. Takdir telah memberinya ujian yang pahit. Namun kini, takdir telah mengirimkan utusan yang tak terduga untuk menuntunnya keluar dari lembah keputusasaan ini. Ia tidak tahu kemana kunci itu akan membawanya, tetapi ia tahu satu hal. Diamnya telah berakhir. Penebusan akan datang, dan ia akan mendapatkan kembali suaranya, meskipun jalannya harus melewati lorong-lorong ingatan yang penuh darah. Bubur pelipur lara telah tutup. Panggung untuk keadilan baru saja dibuka. Karsa harus bergerak, sebelum malam menelan kembali bukti yang kini ia genggam. Ia tidak beranjak. Karsa berdiri di depan gerobak reyotnya, diselimuti bayangan malam yang dingin. Bau sisa santan dan kunyit yang seharusnya menenangkan, kini terasa getir di lidahnya. Berpadu dengan aroma karat dari kunci kuno di tangannya. Kunci itu dingin, logamnya terasa berat, jauh lebih berat dari mangkuk bubur terisi penuh yang biasa ia angkat setiap subuh. Di permukaannya, terukir seekor merak yang membusungkan dada. Simbol yang seharusnya telah terkubur di bawah puing-puing waktu. Namun kini, ia bersinar redup di bawah cahaya lampu jalan yang berkelip-kelip. 70 tahun adalah waktu yang panjang untuk melupakan. Namun, satu sentuhan pada ukiran merak itu sudah cukup untuk merobek tirai yang dipasang oleh amnesia yang dipaksakan. Karsa merasakan nyeri tajam di belakang matanya, bukan karena kelelahan, melainkan karena ingatan yang memaksa diri untuk keluar dari sel penjara mentalnya. 40 tahun lalu, Ia melihatnya lagi. Ruangan berpanel kayu mahoni yang mewah, suara teriakan yang memantul di langit-langit tinggi, dokumen-dokumen yang bertebaran seperti salju yang ternoda. Karsa, yang saat itu masih bernama Karsana, seorang pemuda gagah yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-22, berdiri membeku di ambang pintu. Ia menyaksikan pengkhianatan itu, melihat tangan-tangan yang ia percayai menekan perjanjian jahat, mengalihkan seluruh aset dan kepemilikan. Ia ingin berteriak, ingin memanggil polisi, ingin merobek surat-surat itu. Tetapi syok yang menghantam jiwanya jauh lebih cepat daripada naluri pertahanannya.
Ia ingat suara tawa dari pria-pria berjas rapi itu. Tawa yang meremehkan, menganggapnya tidak lebih dari tikus yang kebetulan melihat pembagian keju. Lalu, ada dorongan keras. Kepala yang terbentur sudut meja marmer. Dan ketika ia sadar kembali, ia bukan hanya kehilangan harta, ia kehilangan suaranya. Kegagapan itu bukan hanya cacat fisik, melainkan segel trauma yang dipatenkan oleh rasa takut dan pengkhianatan. Kunci di tangannya, kunci perunggu yang dikirim oleh seekor kucing hitam, adalah kunci yang sama yang ia lihat tergantung di bingkai foto ayahnya, simbol dari perusahaan yang kini telah ia lupakan namanya. Inilah kodar yang tak terhindarkan. Gumam Karsa dalam hati. Bibirnya bergetar tanpa mengeluarkan suara. Takdir tidak hanya memberinya kemiskinan. Takdir memberinya jeda waktu 40 tahun untuk merasakan pahitnya hidup. Sebelum akhirnya menuntutnya kembali ke panggung yang penuh dengan darah dan dosa. Ia harus bergerak. Keheningan malam itu terasa berat. Seolah setiap detak jam adalah kesempatan bagi Wiratama atau orang-orang di balik bayangan itu untuk datang dan merampas kunci terakhir ini. Karsa mengayunkan gerobaknya ke sudut gang tergelap, menutupinya dengan terpal lusuh. Ia mengenakan jaketnya yang paling tebal, pakaian yang sudah usang. Berusaha menyamarkan dirinya di antara tumpukan sampah dan bayangan. Kunci itu memimpin jalannya, seolah memiliki kompas internal yang menariknya ke arah barat laut, menuju jantung kota yang sudah lama memuntahkannya. Perjalanan singkat itu terasa seperti penyeberangan gurun. Setiap langkahnya dipenuhi keraguan yang berbisik. Apa yang kau cari, Karsa? Kebenaran yang akan membunuhmu? Atau kebenaran yang akan menghidupkanmu kembali? Kunci itu menuntunnya ke stasiun kereta api tua. Sebuah struktur kolosal peninggalan era kolonial yang telah ditinggalkan sejak 30 tahun lalu. Bangunan itu berdiri sepi. Jendela-jendela tinggi buta tertutup debu. Dan udara di sekitarnya berbau besi berkarat dan kenangan yang membusuk. Disinilah, di tengah keheningan yang menyeramkan, Karsa menyadari bahwa takdirnya telah ditunggu oleh masa lalu. Jantung Karsa berdegup kencang ketika ia tiba di lorong loker penyimpanan yang gelap. Barisan loker baja yang bernomor membentang tanpa akhir, seolah menyimpan ribuan rahasia. Karsa mengamati ukiran merak pada kunci itu, membandingkannya dengan logo yang hampir terhapus di salah satu loker. Loker bernomor 77. 7. Angka keberuntungan dalam kepercayaan ayahnya. Tangan Karsa gemetar hebat. Dibutuhkan beberapa upaya baginya untuk memasukkan kunci itu ke lubang kecilnya. Klik. Suara grendel tua yang terbuka memecah keheningan, nyaring seperti tembakan peringatan. Karsa menarik nafas panjang, membuka pintu loker yang berderit. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang tunai yang mewah. Tidak ada emas batangan yang berkilauan. Hanya ada sebuah paket tertutup yang dibungkus kertas tebal berwarna coklat. Diikat dengan tali rami yang sudah rapuh. Dan di sampingnya, sebuah flash drive hitam kecil yang tampak usang. Ia menarik paket itu keluar, segera merobek bungkusnya dengan jari-jari yang kasar dan gemetar. Di dalamnya ada beberapa bundel dokumen legal yang tebal, dan yang paling utama, sebuah amplop berharga. Amplop itu ditujukan kepadanya,
ditulis dengan tulisan tangan yang sangat familiar. Tulisan tangan seorang sahabat. Seorang insinyur jenius yang menghilang secara misterius 4 dekade lalu, sesaat setelah penggelapan besar-besaran itu terjadi. Sahabat yang ia yakini telah mati karena kegilaan. Karsa membuka surat itu. Matanya yang lelah harus berjuang membaca tulisan yang sudah memudar di bawah cahaya rembulan yang masuk melalui celah atap. Karsana, jika kau membaca ini, berarti bayangan telah menemukanmu. Berarti kau telah mencapai titik terendah dari keputusasaan yang kuperkirakan. Maafkan aku karena membuatmu menunggu begitu lama. Tapi aku harus memastikan bahwa kau benar-benar aman. Dan musuh tidak akan pernah menduga bahwa keadilan mereka akan diantarkan oleh seekor kucing. Karsa terdiam. Bayangan. Kucing hitam pekat yang meminta ayam suwirnya. Itu bukanlah makhluk gaib. Bukan utusan Tuhan dalam wujud yang ia kenal. Ia membaca lagi. Menelan kata demi kata. Yang kini memaparkan sebuah skema yang lebih besar dan lebih dingin daripada takdir. Sahabatnya, insinyur jenius itu, tidak menghilang. Ia bersembunyi, menghabiskan sisa hidupnya merancang sebuah sistem pengiriman keadilan yang canggih. Bayangan adalah drone biomekanis yang dirancang untuk melacak DNA Karsa dan hanya diaktifkan ketika sensornya mendeteksi tanda-tanda kemiskinan ekstrim dan keputusasaan mental yang parah. Permintaan ayam suwir hanyalah kode sandi final. Kucing itu dirancang untuk menelan kunci kecil itu dan memuntahkannya setelah dipastikan Karsa benar-benar siap. Keadilan ini telah diukur, dihitung, dan diprogram. Karsa merasakan lapisan demi lapisan keputusasaan terkelupas, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam kepada sahabatnya, dan juga teror. Sahabatnya telah mengubah kematian, dan keahliannya menjadi sebuah benteng keadilan yang sabar. Lalu, ia membuka dokumen legal lainnya. Judul-judul besar tertulis di sana. Klaim warisan, reorganisasi aset, audit forensik. Matanya terpaku pada angka-angka. Nilai aset properti yang melonjak selama 40 tahun terakhir. Angka-angka dengan nol yang tak terhitung. Jumlah yang bahkan tak bisa ia bayangkan. Yang kini secara sah menjadi miliknya. Kekayaan yang akan membalikkan hidupnya. Bukan ratusan kali lipat, melainkan jutaan kali lipat. Namun, ia tahu, kekayaan bukanlah inti dari penebusan ini. Keadilanlah yang ia cari. Ia mencari nama itu, nama penggelap yang mencuri segalanya. Tangannya yang memegang kertas mulai bergetar lagi. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang membeku. Di halaman terakhir, tertulis dengan tinta merah tebal, hasil dari audit forensik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Semua bukti kejahatan yang terperinci, dan di bawahnya tertera nama pemimpin operasi penggelapan tersebut. Harjuna Wirakama. Karsa membeku. Nafasnya tercekat. Jauh lebih parah daripada kegagapan yang biasa ia rasakan. Harjuna Wiratama. Ayah dari preman bengis yang setiap pagi menghinanya, meludahinya dengan kata-kata kasar, dan merampas buburnya. Wiratama yang selalu menyisakan uang receh yang dilemparnya ke wajah Karsa. Uang yang berasal dari kekayaan yang dibangun di atas penderitaan Karsa. Kekayaan yang seharusnya menjadi miliknya. Penghinaan itu kini terasa seperti asam yang membakar tenggorokannya. Bukan hanya buburnya yang dicuri, bukan hanya modalnya yang dirampas,
tetapi seluruh hidupnya telah dicuri oleh leluhur Wiratama. Dan anaknya kini menikmati buah dari dosa purba itu, sambil mengejek korban sebenarnya. Karsa jatuh terduduk di lantai loker yang dingin. Ia memeluk dokumen-dokumen itu erat-erat. Ia ingat tatapan Wiratama, tatapan yang penuh kebencian dan superioritas. Seolah Karsa ditakdirkan untuk menjadi budak miskin yang menyajikan makanan bagi tuannya. Ternyata itu bukan hanya kebetulan atau kesewenang-wenangan preman biasa. Itu adalah kebanggaan yang didasari oleh pencurian yang sistematis. Air mata Karsa tumpah. Namun kali ini bukan air mata keputusasaan. Itu adalah air mata amarah yang dingin. Rasa sakit puluhan tahun kemiskinan, ejekan Wiratama yang tak berkesudahan, dan hilangnya suaranya. Semuanya kini menemukan fokusnya. Wiratama, si anak haram kekayaan yang dicuri, akan segera merasakan bagaimana rasanya kehancuran. Karsa menatap flash drive tua itu. Di dalamnya tersimpan seluruh kebenaran yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim warisan triliunan rupiah dan meruntuhkan fondasi kekaisaran Wiratama. Ia tidak lagi takut pada kegagapannya. Ia tidak lagi peduli dengan buburnya yang sudah habis. Yang kini ia rasakan hanyalah tekad yang membara. Penebusan tidak akan datang dengan jubah malaikat, melainkan dengan ketegasan hukum dan bukti yang tak terbantahkan. Karsa bangkit, memeluk paket rahasia itu seolah memeluk jiwanya yang hilang. Ia harus kembali ke cahaya, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk keadilan yang telah diprogram dengan presisi ilmiah selama 4 dekade. Dan ia akan memastikan bahwa Harjuna Wiratama Junior, si pewaris kecongkakan, akan merasakan pahitnya hidup di jalanan, tepat seperti yang telah ia lakukan. Karsana yang gagap telah mati. Pewaris yang diam telah kembali untuk menuntut kembali suaranya. Dan kehancuran mereka yang mencuri akan menjadi simfoni pertamanya. Udara lembab yang pekat menyelimuti gubuk Rayot Karsa. Kini menjadi saksi bisu atas transmutasi yang lebih agung daripada alkimia manapun. Di bawah rembulan yang mengintip malu-malu dari celah genting yang retak, Karsa merapatkan paket rahasia itu ke dada kurusnya. Bau kertas tua yang tersimpan rapat selama 40 tahun, kini menjadi aroma harapan yang paling menyengat. Gerobak pelipur lara teronggok di sudut, seolah benda mati itu pun merasakan getaran energi kosmik yang baru saja dilepaskan di sisi tuannya. Karsa duduk di dipan kayu yang rapuh, satu-satunya perabotan yang tidak dijualnya untuk menyambung hidup. Ia menyalakan lampu pijar redup, cahayanya yang kekuningan menerpa wajahnya, menyorot garis-garis keputusasaan yang kini mulai digantikan oleh ukiran tekad yang dingin. Ia membuka dokumen-dokumen itu perlahan, seolah takut sentuhannya yang kotor akan merusak keindahan keadilan yang begitu lama ia nantikan. Di bagian paling atas, tersemat sebuah amplop bertinta hitam yang tebal, disegel dengan lak lilin yang masih utuh. Itu adalah surat. Surat dari sahabatnya, insinyur jenius yang menghilang tanpa jejak 4 dekade lalu. Sahabat yang kini ia ketahui bernama lengkap Haris Jauhari, seorang visioner yang memilih bersembunyi di dalam bayangan demi memastikan hukum langit ditegakkan, bahkan setelah kematiannya sendiri. Karsa meletakkan flash drive tua di sampingnya dan meraih surat itu. Tangannya bergetar, bukan lagi karena dinginnya malam, melainkan karena panasnya kebenaran yang mulai menyengat. Matanya yang rabun membaca setiap kata,
membiarkan jiwa Haris berbicara langsung ke dalam relung hatinya yang paling sunyi. Saudaraku, Karsa. Kalimat pembuka itu memukul Karsa dengan kekuatan yang tak terduga. 40 tahun ia hidup tanpa mendengar panggilan keakraban sejati. Air mata hangat menetes, mengancam untuk memudarkan tinta tua di atas kertas. Karsa cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan yang kasar. Jika kau membaca ini, itu berarti bayangan telah menemukanmu. Dan kau telah mencapai titik nol yang kuperkirakan. Titik di mana Tuhan mengizinkan keadilannya turun. Bukan melalui mujizat yang vulgar, melainkan melalui rancangan yang presisi. Kau pasti terkejut mengetahui bayangan bukanlah makhluk gaib. Ia adalah perwujudan cintaku padamu, Karsa. Hasil dari seluruh ilmu dan waktuku. Karsa membayangkan wajah Haris, senyumnya yang penuh optimisme, otaknya yang selalu berjalan 1000 langkah di depan manusia biasa. Ia telah menghabiskan sisa hidupnya untuk membangun sebuah robot yang menyerupai kucing, hanya untuk memastikan temannya tidak mati dalam kemiskinan, dan yang terpenting untuk memastikan sang pencuri, Ayah Wiratama, tidak lolos dari ganjaran. Aku tahu kau menderita, Karsa. Aku tahu lidahmu keluh dan matamu telah memanen air mata pahit. Aku telah melihat semuanya dari kejauhan. Aku bahkan sempat merasa ragu, apakah rancangan ini terlalu kejam, membiarkanmu tenggelam sebelum menarikmu. Namun, ingatlah kata-kata yang pernah kau ajarkan padaku di masa muda. Keimanan yang sesungguhnya diuji di dalam tungku penderitaan. Kekuatan ini, Karsa, harus kau peroleh dari dasar jurang. Hanya dengan begitu, kau akan memahami betapa berharganya suara yang akan kau dapatkan kembali. Paragraf itu menancap, menusuk ke inti trauma Karsa. Ia tersungkur, menutup mulutnya dengan tangan. Ia kini menyadari bahwa penderitaannya selama ini bukanlah kutukan tanpa arti, melainkan proses karantina yang disengaja. Karsa harus dipastikan murni dari segala kemewahan lama, dicuci bersih oleh kehinaan, agar ketika keadilan datang, ia bisa menggunakannya dengan bijak, bukan dengan keserakahan. Ia melanjutkan membaca. Haris menjelaskan secara rinci bagaimana ia membelokkan dana, menginvestasikannya kembali ke dalam portofolio yang paling stabil di dunia, dan bagaimana ia menempatkan Karsa sebagai pemegang saham utama di perusahaan properti bernama Nirmala Agung. Perusahaan yang ironisnya kini menjadi pesaing terberat kerajaan bisnis keluarga Wiratama. Dokumen-dokumen di bawah surat itu berbicara dengan bahasa hukum yang jelas dan tidak kenal kompromi. Daftar aset, nomor rekening offshore, dan surat kuasa penuh yang ditandatangani dan diverifikasi secara kriptografis 40 tahun yang lalu. Semuanya sah, tak terbantahkan. Nilainya yang tertera dalam angka-angka yang nyaris tak bisa dipercaya oleh Karsa melampaui seluruh imajinasi kekayaan yang pernah ia kenal. Triliunan. Lalu, matanya jatuh pada satu dokumen, laporan investigasi internal. Di sana, tertulis nama yang memicu rasa mual dan amarah yang dingin. Harjuna Wiratama Senior. Ayah dari Wiratama, preman yang selama ini gemar meludahi dan menghinanya di depan gerobak. Karsa mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Wiratama menikmati kemewahan, mobil mewah, dan tawa congkak di atas fondasi yang dibangun dari bubur dan keringat Karsa. Setiap penghinaan yang ia terima, setiap keping receh yang dilemparkan ke wajahnya,
Setiap tawa sinis yang Wiratama bagikan kepada teman-temannya kini terasa seperti benih keadilan yang semakin disiram dan dipupuk. Ini adalah waktumu untuk bangkit, Karsa. Flash drive itu berisi salinan digital yang tak terhapuskan dari setiap bukti kejahatan yang dilakukan Harjuna Senior, termasuk rekaman pengakuan yang kusimpan sebelum ia berhasil menyingkirkanku. Gunakan dengan bijak. Keadilan harus dituntut dengan kekuatan penuh, tanpa belas kasihan, sebab mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan padamu. Karsa memejamkan mata. Ia merasakan denyutan di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mencoba mengucapkan nama sahabatnya. Haris! Suara itu serak, parau, dan tersangkut. Namun kata itu terucap. Tidak hanya dalam pikiran, tetapi keluar dari pita suaranya. Itu adalah sebuah kemajuan, sebuah janji yang telah dimulai. Ia bangkit dari dipan. Langkahnya kini terasa lebih teguh, seolah kakinya telah disuntikkan baja murni. Ia menatap pantulan dirinya di jendela kotor gubuk. Bukan lagi Karsa si penjual bubur yang tertunduk lesu, melainkan Karsana, pewaris yang terampas, kini kembali untuk menuntut kembali mahkotanya. Ia harus meninggalkan kehidupan ini. Gerobak, aroma bubur, dan sudut jalanan yang hina ini. Semua harus ditinggalkan, setidaknya untuk sementara. Tujuan pertamanya adalah menemukan tempat aman untuk menganalisis data dalam flash drive itu dan menghubungi pengacara paling tajam di kota ini, yang namanya telah disebutkan Haris dalam suratnya. Namun, sebelum ia melangkah keluar dari gubuknya yang kumuh, Karsa melakukan hal yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Ia bersujud di atas lantai tanah yang dingin, memeluk erat dokumen warisan yang kini menjadi kitab sucinya. Ia mengucapkan doa, bukan dengan kata-kata yang lancar, tetapi dengan tangisan yang menggelegar. Sebuah dialog antara jiwa yang hancur dan Tuhan yang maha melihat. Ya Rob, Engkau maha adil, bisiknya. Air mata membasahi bumi. Aku telah menanggung kehinaan ini. Kini, biarkan keadilanmu menjadi cambuk di punggung mereka yang mencuri hakku. Aku tidak menuntut kekayaan. Aku menuntut penebusan. Dan aku bersumpah, mereka yang telah menertawakan gegapku akan mendengar suaraku yang paling lantang di ruang pengadilan. Ia bangkit. Energinya kini terfokus, dingin dan mematikan. Bubur ayam dan belas kasihan telah selesai. Sekarang, dimulailah babak hukum karma yang dingin dan terencana. Malam masih muda, dan Karsa harus segera bertindak, sebab matahari terbit berikutnya harus menemukan dirinya bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai bayangan keadilan yang perlahan bergerak menuju tahta Wiratama. Ia harus menghilang dari pandangan publik, mencairkan identitas lamanya, dan mempersiapkan debutnya kembali. Karsa meraih satu-satunya kunci cadangan gerobaknya, meletakkannya perlahan di atas mangkuk bubur yang kotor. Itu adalah perpisahan dengan masa lalunya yang paling menyakitkan. Lalu, ia berjalan keluar dari gubuk, membawa flash drive dan dokumen rahasia itu, seolah membawa benih kehancuran yang ditanam di hati musuhnya. Di luar, langit mulai memucat. Ia harus menemukan stasiun pengisian daya yang aman dan tersembunyi. Langkah pertamanya menuju dunia baru telah dimulai. Dan setiap langkahnya terasa seperti gema dari suara yang selama ini terperangkap di dalam dirinya.
Ia kini adalah arsitek balas dendam yang didukung oleh teknologi dan takdir, siap meruntuhkan kekaisaran yang berdiri di atas kepedihannya. Langkah Karsa membelah dinginnya subuh. Setiap napas yang ia hirup terasa tajam dan dingin. Jauh berbeda dari uap hangat bubur yang selama ini menjadi satu-satunya pelindungnya. Ia berjalan bukan lagi sebagai penjual bubur yang tertindas, melainkan sebagai wadah rapuh yang membawa beban kebenaran triliunan rupiah dan sebuah hukum karma yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Di genggamannya, flash drive tua dan berkas-berkas rahasia itu terasa lebih berat daripada seluruh gerobak pelipur lara miliknya. Ia menemukan sebuah losmen kecil yang tersembunyi di balik pasar yang belum terbangun. Tempat itu pengap dan berbau jamur. Namun aura anonimitasnya memberikan ketenangan yang ia butuhkan. Setelah mengunci pintu kamar sempit itu dengan ganda, Karsa meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja kayu yang retak. Jantungnya berdebar kencang, tidak lagi karena ketakutan yang biasa, melainkan karena antisipasi yang membakar. Dokumen pertama yang ia buka bukanlah surat wasiat, melainkan sebuah instruksi rinci. Ditulis dengan tangan yang sangat rapi oleh sahabat lamanya, Rahardian. Di bawah tumpukan kertas itu, tersembunyi sebuah laptop kuno yang sangat tipis dan ringan, yang seolah-olah dirancang untuk menghilang. Karsa tahu ini adalah hasil kejeniusan Rahardian. Teknologi yang jauh melampaui masanya, tersembunyi selama 4 dekade, menunggu sinyal dari bayangan. Dengan tangan gemetar, Karsa menyambungkan flash drive itu ke laptop. Layar menyala, menampilkan antarmuka yang sederhana, namun sangat aman. Tidak ada icon, hanya sebuah file video bertanda pesan terakhir. Karsa menekan tombol play dengan mata yang berlinang. Wajah Rahardian muncul di layar, sedikit buram, namun senyumnya jelas. Ia terlihat lebih muda, matanya memancarkan semangat yang sama, seperti 40 tahun lalu, sebelum tragedi itu memisahkan mereka. Karsa terperosok ke lantai, menahan isak tangis yang ingin merobek tenggorokannya. Karsa, sahabatku. Suara Rahardian terdengar jernih, tanpa gagap. Jika kau melihat ini, berarti bayangan telah menemukanmu, dan kau telah mencapai dasar dari sumur keputusasaan. Aku minta maaf. Aku harus menghilang untuk membangun ini. Aku harus pergi untuk memastikan keadilanmu tidak diserahkan pada belas kasihan manusia yang fana, melainkan pada ketetapan takdir yang terencana. Rahardian menjelaskan dengan tenang dan logis bagaimana ia menyamar, bagaimana ia menghabiskan sisa hidupnya merancang sistem keamanan finansial yang tak tertembus, mengumpulkan bukti kejahatan ayah Wiratama, dan yang terpenting, merakit bayangan. Drone itu, Karsa, adalah manifestasi dari janji persahabatan kita. Ia menunggu. Ia diprogram untuk merespons trauma. Ia tidak akan muncul sebelum kau benar-benar kehilangan segalanya, sebelum kau mencapai titik nol. Permintaan ayam suwir itu adalah tes terakhir. Itu adalah pertanyaan, apakah kau masih menyisakan sedikit kemewahan untuk dirimu sendiri? Atau apakah kau rela memberikan segalanya, bahkan yang tersisa, demi sesuatu yang tak kau mengerti? Ketika kau melepaskan ayam suwir cadanganmu, kau membuktikan bahwa kau telah mencapai kepasrahan total, dan kepasrahan adalah pintu gerbang menuju kebangkitan. Air mata Karsa jatuh, membasahi kain lap yang ia jadikan alas duduk. Ini bukan sihir, bukan mujizat, tapi pengorbanan dan cinta kasih seorang sahabat yang bertarung melawan waktu dan kematian. Itu adalah keadilan yang dibungkus dalam teknologi canggih. Rahardian melanjutkan, tatapannya kini serius.
Di dalam sistem ini, ada semua yang kau butuhkan. Kunci digital. Akses ke rekening trust yang telah tumbuh eksponensial selama 4 dekade. Dan yang paling penting, bukti yang menghancurkan. Kau akan menjadi orang terkaya di negeri ini dalam hitungan jam, Karsa. Tetapi jangan salah, ini bukan hadiah. Ini adalah amanah. Ini adalah pedang keadilan. Kau harus menggunakannya bukan untuk kemewahan pribadi, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kekaisaran Wiratama yang berdiri di atas darah kita. Video itu berakhir dengan senyum terakhir Rahardian. Karsa merasakan dinginnya kesepian bercampur dengan kehangatan harapan. Rasa bersalah karena hidupnya yang penuh kesedihan ternyata menjadi pemicu mekanisme keadilan ini. Terasa berat di pundaknya. Karsa memaksa dirinya berdiri. Ia mulai bekerja. Melalui sistem yang dirancang Rahardian, ia melakukan kontak dengan firma hukum rahasia di luar negeri yang selama ini memegang kendali atas saham-saham perusahaannya. Prosesnya cepat, terenkripsi, dan senyap. Triliunan rupiah mulai bergerak. Sebuah tsunami finansial yang tak terdeteksi oleh radar publik. Selama 2 hari, Karsa mengurung diri. Ia tidak makan banyak, hanya minum air kemasan dan membaca setiap dokumen yang ada. Ia menyerap setiap detail dari operasi Wiratama. Ia mempelajari bagaimana ayah Wiratama, sang penggelap, telah memanfaatkan kekayaan curian itu untuk membangun jaringan bisnis properti yang rapuh namun tampak megah. Semuanya dijelaskan, mulai dari manipulasi pajak hingga ancaman dan penipuan. Karsa kini bukan hanya pemilik, ia adalah penyidik ulung yang tahu persis di mana letak urat nadi musuhnya. Transformasi yang paling sulit adalah transformasi internal. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan pengacara via pesan teks terenkripsi, bayangan Wiratama yang menertawakan gagapnya muncul. Belenggu lidah itu terasa semakin erat. Namun, setiap kali keraguan menyerang, Karsa melihat lagi wajah Rahardian di layar, atau menyentuh kunci kuno yang menjadi medium keajaiban teknis itu. Ia menyadari, gagapnya adalah luka lama, tapi keadilan yang datang ini adalah obat yang pahit. Pada hari ketiga, Karsa menerima pakaian baru yang dikirimkan oleh pengacara Rahardian, seorang pria tua yang tenang bernama Tuan Senjaya. Pakaian itu sederhana namun berkualitas tinggi, bukan setelan mewah, melainkan jubah seorang pengamat yang berkuasa. Ketika Karsa berdiri di depan cermin kamar losmen yang kusam, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Keriput di wajahnya masih ada, matanya masih menyimpan kesedihan. Tetapi kini ada api yang membara di bawahnya. Janggut putihnya yang biasanya terlihat lusuh, kini tampak seperti lambang kebijaksanaan yang menyakitkan. Tuan Senjaya tiba malam itu, ditemani oleh 2 pengawal yang berpakaian seperti eksekutif bisnis. Mereka tidak banyak bicara, hanya memberi hormat kepada Karsa seolah ia adalah seorang raja yang baru dinobatkan. Semua siap, Tuan Karsa. Bisik Tuan Senjaya, suaranya mengandung penghormatan yang mendalam. Klaim kita bersifat absolut. Wiratama dan keluarganya bahkan tidak menduga bahwa badai akan datang. Selama 40 tahun, mereka hidup dalam keyakinan bahwa Anda telah meninggal atau lumpuh total. Karsa hanya mengangguk. Ia meraih sebuah map tebal yang berisi surat kuasa pengadilan yang telah disahkan. Tanggal penyerahan gugatan telah ditetapkan. Besok. Apa rencana Anda selanjutnya, Tuan? Tanya Tuan Senjaya. Karsa menatap map itu. Ia ingin menjawab, ingin menjelaskan betapa manisnya saat ia melihat Wiratama mencium tanah. Namun,
lidahnya masih terasa kaku. Ia hanya bisa menunjuk ke dokumen itu, lalu menunjuk ke jendela, ke arah kota metropolitan yang berkelip-kelip, tempat kerajaan Wiratama berdiri. Tuan Senjaya mengerti. Anda ingin melihatnya secara langsung, Tuan. Anda ingin memastikan bahwa keadilan kita yang telah tertunda tidak akan tersia-sia. Karsa mengangguk lagi. Kali ini lebih tegas. Gagap itu mungkin masih membelenggu suaranya, tetapi tidak lagi membelenggu kehendaknya. Baik, Tuan. Transportasi aman sudah menunggu. Kita akan bergerak sekarang menuju tempat peristirahatan yang lebih layak. Tetapi ingat, Karsa, dunia harus mengira bahwa Anda masih penjual bubur ayam yang miskin. Untuk saat ini, Anda harus menjadi bayangan yang mengintai dalam kegelapan. Kebangkitan Anda yang sesungguhnya harus terjadi di pengadilan. Ketika belenggu trauma Anda terlepas, bersamaan dengan kehancuran mereka. Karsa mengikuti Tuan Senjaya keluar dari losmen bobrok itu. Ia meninggalkan bau bubur dan kesengsaraan di belakangnya, membawa serta aroma kertas legal dan kekayaan yang tak terhitung. Di jalanan, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam menunggu. Kendaraan yang seharusnya menjadi miliknya 40 tahun lalu. Ketika Karsa masuk ke dalam mobil, ia melihat ke belakang, mencari-cari. Tidak ada bayangan. Kucing drone itu telah memenuhi misinya dan menghilang. Kembali ke dalam rahasia teknologi yang menyelimuti dunia. Namun, Karsa merasakan kehadiran Rahardian di setiap serat kain mahal yang kini ia kenakan. Malam itu, saat mobil meluncur membelah kota menuju penthouse sementara yang aman, Karsa menyentuh tenggorokannya. Ia tahu, kata-kata yang telah lama terperangkap di sana sedang mengumpulkan kekuatan. Ia tidak akan hanya mendapatkan kembali uangnya, ia akan mendapatkan kembali suaranya. Dan suara itu akan menjadi palu godam yang menghancurkan pondasi kekayaan Wiratama. Ia memejamkan mata. Esok, Karsa sang penjual bubur akan menghilang sepenuhnya dari sejarah. Karsa sang pewaris akan mulai melangkah, melaksanakan amanah balas dendam yang dingin dan ilahiyah. Ia siap. Tidak ada rasa takut lagi, hanya tekad yang membeku. Keadilan harus ditunaikan, dan prosesnya akan seindah dan semenakutkan jatuhnya daun emas dari pohon tua yang rapuh. Perburuan telah dimulai. Malam itu, kota menjadi kanvas hitam yang dihiasi taburan bintang yang seolah enggan menampakkan diri. Di balik kaca anti peluru mobil limosin hitam yang meluncur senyap di jalan tol, Karsa bukanlah lagi bayangan yang ringkih di balik gerobak tua. Ia adalah seonggok batu granit yang ditempa badai, keras dan tanpa emosi. Pakaian penjual bubur itu telah digantikan oleh setelan mahal yang terasa asing, namun pas di tubuh ringkihnya, memancarkan aura otoritas yang 40 tahun tertidur pulas. Apartemen sementara yang disediakan oleh tim hukum Rahardian terletak di puncak gedung pencakar langit, sebuah kubah sunyi yang memandang rendah kemelut kehidupan di bawah. Saat Karsa berdiri di balik jendela panorama, menatap lautan lampu kota, ia tidak merasakan takjub. Ia merasakan kehampaan yang dingin. Sebab semua kemewahan ini adalah bukti nyata dari pengkhianatan yang merampas separuh umurnya. Semua sudah dipersiapkan dengan presisi yang menakutkan. Bukti nyata kecerdasan Rahardian yang melampaui kematian.
Dokumen-dokumen yang Karsa temukan telah mengarahkannya pada sebuah kotak besi kecil di apartemen itu. Berisi instruksi terperinci dan kartu identitas baru yang telah diverifikasi secara hukum. Identitas yang telah menunggu untuk diaktifkan. Karsa yang baru, yang harus bersikap seolah-olah ia tidak pernah menjadi Karsa yang lama. Mata Karsa tertuju pada satu nama yang muncul berulang kali dalam laporan keuangan. Wiratama. Esoknya, langkah Karsa sudah mantap, seolah ia telah mengenakan sepatu kulit mengilat itu seumur hidup. Ia diarahkan oleh sebuah naluri, atau mungkin oleh algoritma yang ditanamkan Rahardian dalam dokumen rahasia, menuju jantung distrik keuangan yang megah, tempat di mana uang berputar paling cepat dan kesombongan bersemayam paling nyaman. Ia tahu betul di mana Wiratama menghabiskan pagi-pagi harinya, tempat para pemuda yang baru kaya memamerkan kekuasaan yang mereka warisi tanpa usaha. Karsa memasuki kafe eksklusif berarsitektur Eropa klasik bernama Die Esplanade. Aroma kopi premium berpadu dengan wangi tembakau cerutu mahal, menciptakan suasana kemewahan yang palsu. Ia tidak mencari Wiratama. Ia tahu Wiratama akan menemukannya. Karsa hanya perlu duduk di tempat yang tepat. Ia memilih sebuah meja bundar kecil di sudut, dekat jendela, di mana cahaya matahari pagi jatuh sempurna di wajahnya. Wajah yang kini terpahat kelelahan masa lalu, namun terpoles ketegasan masa depan. Tak lama kemudian, sebuah suara serak yang penuh percaya diri, yang selalu mengukir luka di hati Karsa, memecah keheningan yang tersusun rapi. Ini bukan espresso, bodoh. Ini adalah air cucian piring. Aku bilang dari biji Maragogipe. Apakah kau tuli? Atau kau memang tidak pernah diajari cara membedakan yang mahal dan yang murahan? Itu adalah Wiratama. Ia tampak lebih gemuk, lebih flamboyan, mengenakan jam tangan yang berkilauan dan kemeja sutra yang terbuka di bagian dada. Ia sedang berdiri, memaki seorang pelayan muda di depan meja panjang yang didominasi oleh 3 pria muda lainnya yang tertawa canggung. Karsa duduk tegak. Tangannya melipat di atas meja. Jantungnya berdetak lambat, penuh dendam yang terkontrol. Ia menyaksikan drama itu, seolah melihat kembali rekaman masa lalu di depan gerobaknya. Hanya saja, kali ini, panggungnya adalah permadani mahal, bukan aspal berdebu. Seorang pramusaji berambut perak menghampiri meja Karsa. Suaranya pelan dan penuh hormat. Kontras dengan teriakan Wiratama. Karsa tidak berbicara. Ia mengeluarkan sebuah notes kecil dari saku dalam jasnya. Notes yang terbuat dari kertas daur ulang bubur kayu. Kontras dengan pena emas yang ia pegang. Pena itu bukanlah sembarang pena. Itu adalah replika persis dari pena yang digunakan oleh ayah Wiratama untuk menandatangani dokumen penggelapan 40 tahun lalu. Rahardian memastikan setiap detail kecil menjadi pemicu psikologis. Karsa menulis pesan di notes itu, sambil menjaga pandangan tetap tertuju pada Wiratama. Tolong bawakan air putih dingin dan 1 porsi ayam suwir matang. Sangat matang. Dan pastikan disajikan dalam mangkuk yang kosong. Terima kasih. Pesanan itu ganjil, konyol, dan sangat spesifik. Pramusaji itu membungkuk. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang sopan, lalu bergegas pergi. Saat pramusaji itu menjauh, perhatian Wiratama akhirnya teralihkan. Mungkin karena gerakan pena emas itu memantulkan cahaya, atau mungkin karena aura kekayaan senyap yang dipancarkan Karsa. Wiratama memalingkan wajahnya dari pelayan yang kini gemetar ketakutan, dan pandangannya jatuh langsung pada Karsa. Ada jeda yang panjang.
Wiratama mengerutkan kening. Siapa orang ini? Pakaiannya mahal, cara duduknya elegan, tetapi ada sesuatu yang mengganggu. Wiratama adalah anak manja yang terlatih mengenali kemewahan palsu dan kemewahan sejati. Karsa yang sekarang, dengan garis wajahnya yang keras dan tatapan mata yang dingin, memancarkan kemewahan yang usang dan otentik. Wiratama menggelengkan kepalanya sedikit, menepis pikiran yang kabur. Tidak mungkin. Itu hanya penjual bubur gagap, situasi sialan yang sudah pasti sedang merintih kelaparan di gang sempit. Namun, mata Karsa tidak melepaskannya. Tatapan itu menusuk, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan rasa iba yang menghina. Seolah Karsa melihat kebohongan yang sangat besar di balik kemeja sutra dan jam tangan mahal Wiratama. Wiratama yang terbiasa mendominasi, merasa tidak nyaman. Ia harus menegaskan superioritasnya. Ia berjalan pelan menghampiri meja Karsa. Tangannya masuk ke saku celana dengan gaya so akrab. Maaf, Pak Tua, katanya, suaranya sedikit lebih keras dari yang diperlukan. Saya rasa Anda salah tempat. Ini bukan tempat penampungan tunawisma, jika Anda mencari sisa makanan. Karsa tidak bergerak. Ia hanya mengangkat alis kanannya sedikit. Sebuah isyarat yang sehalus sayap kupu-kupu, namun terasa menghancurkan di telinga Wiratama. Karsa kemudian mengambil serbet linen dan dengan gerakan yang sangat lambat dan disengaja, mengelap ujung penanya yang mengilat. Seolah benda itu baru saja menyentuh kotoran. Wiratama merasa darahnya mendidih. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang ditegur oleh gurunya. Padahal ia adalah seorang pemilik bisnis sukses, hasil warisan ayahnya. Kau tidak mendengarku? Wiratama mengulangi, kini berdiri persis di samping meja Karsa, membungkuk sedikit, mencoba mencari celah untuk menghina. Telingamu selemah lidahmu, kakek? Karsa tetap bungkam. Ia mengambil selembar kertas tisu dari serbet linen yang dilipat, menulis beberapa kata lagi dengan pena emas itu, dan tanpa melihat ke arah Wiratama, ia meletakkan catatan itu di atas meja. Wiratama, didorong oleh rasa penasaran dan kemarahan, meraih catatan itu. Ia membaca tulisan tangan yang rapi dan elegan. Beberapa orang dikutuk untuk mengulang siklus yang mereka ciptakan. Kekayaan ayahmu tidak akan pernah membelikanmu kehormatan, nak. Kursi ini terlalu mahal untuk kebodohan yang kau bawa. Wiratama terperangah, jantungnya berdebar kencang. Bagaimana orang asing ini tahu tentang ayahnya? Dan mengapa ia menggunakan nada yang sama persis, penuh rasa kasihan yang merendahkan, seperti yang ia gunakan pada orang lain? Siapa kau? Wiratama berbisik. Suaranya tiba-tiba kehilangan gemanya yang sombong. Wajah tua itu, cara ia menatap, ada ingatan yang sangat samar yang muncul dari bawah lapisan kemewahan dan kesombongan yang melindunginya. Tepat saat itu, pramusaji kembali membawa pesanan Karsa. Air mineral premium dalam gelas kristal dingin, dan sebuah mangkuk porselen putih yang sangat indah. Di dalamnya, hanya ada beberapa serpihan kecil daging ayam yang dipanggang kering hingga hampir menjadi arang. Mangkuk itu kosong, namun penuh makna. Mangkuk itu mengingatkan Wiratama pada bubur yang ia rampas. Pada mangkuk tempat Karsa biasa menyimpan harta suwirannya yang sangat berharga. Wiratama menatap mangkuk itu, lalu ke wajah Karsa. Ada kilatan horor yang melintas cepat di matanya. Ia mengenali ritual itu. Karsa. Tapi itu tidak mungkin. Karsa tersenyum tipis.
Senyum yang tidak mencapai matanya, melainkan hanya menegaskan kebekuan yang ada di sana. Aku bertanya, siapa kau? Tuntut Wiratama. Kini nyaris tercekik oleh kepanikan. Karsa mencondongkan tubuhnya sedikit, membuat Wiratama harus membungkuk untuk mendengar. Ia meraih gelas air kristalnya, menyesapnya perlahan, lalu meletakkan gelas itu kembali. Ia membuka mulutnya. Wiratama menunggu dengan nafas tertahan, menantikan suara gagap yang familiar. Suara yang selalu membuatnya merasa berkuasa. Namun, yang keluar hanyalah desisan udara yang sengaja dilepaskan Karsa. Meniru suara kucing bayangan saat ia menghirup aroma ayam suwir terakhir Karsa malam itu. Karsa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap tajam ke mata Wiratama, membiarkan keheningan itu menjadi jawaban. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Itu adalah keheningan yang menjanjikan kehancuran. Wiratama tersandung mundur. Seluruh kafe itu terasa berputar. Kau gila, gumamnya. Sebelum berbalik cepat dan bergegas kembali ke mejanya, wajahnya pucat pasi. Ia meraih tasnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada rekan-rekannya dan melarikan diri dari Desplanat seolah ada hantu yang mengejarnya. Karsa bersandar di kursinya. Permainan telah dimulai. Kepercayaan diri Wiratama telah tergores. Benih paranoia telah ditanam. Kekuatan terbesar Wiratama adalah arogansi yang buta. Dan kini ia telah melihat sekilas bayangan dari masa lalu yang akan merobeknya. Karsa menyesap air dingin itu, merasakan sentuhan keadilan ilahi yang pahit dan menyegarkan. Proses pembalasan, seperti yang diajarkan Rahardian, adalah seni yang harus dinikmati perlahan, setetes demi setetes, sampai sang antagonis tenggelam dalam lautan keraguan dan keputusasaan yang diciptakannya sendiri. Karsa membiarkan pramusaji membereskan mangkuk ayam suwirnya yang kering. Ia masih memilih diam. Suaranya, yang paling berharga dari semua harta, harus disimpan untuk panggung terbesar, untuk momen paling definitif, di mana ia akan merobek topeng Wiratama di hadapan seluruh dunia. Ia harus tetap menjadi senyap, sebelum akhirnya menjadi badai. 5 hari. 5 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh Karsa untuk mengubah nasib sebuah dinasti. Sejak langkah Wiratama yang kacau balau meninggalkan kafe, keheningan Karsa bukan lagi tanda keputusasaan, melainkan ketenangan seorang jenderal yang baru saja melepaskan anak panah terakhirnya. Ia tidak lagi kembali ke gerobak bubur. Gerobak itu kini menjadi monumen bisu atas penderitaan masa lalu, tersimpan rapi di sebuah gudang sewa. Karsa, berpakaian rapi dalam setelan yang dirancang oleh penjahit terbaik, kini menghabiskan waktu di ruangan marmer dingin, dikelilingi oleh tim penasihat hukum yang rahangnya setajam pisau. Dokumen-dokumen yang disiapkan Rahardian 40 tahun lalu, yang disimpan dalam kedalaman flash drive tua itu, adalah mahakarya perhitungan dan pembalasan. Rahardian tidak hanya mengamankan warisan Karsa, ia membangun sebuah perangkat hukum yang siap meledak pada perintah, dirancang untuk memastikan bahwa ketika keadilan datang, kehancuran yang ditimbulkannya haruslah mutlak dan tak terpulihkan. Pada hari ke-6, pukul 9 pagi, tuntutan hak waris atas nama Prabaswara Karsa Adijaya, nama yang telah lama ia kubur, diajukan. Serangan itu begitu terkoordinasi dan cepat, sehingga Wiratama, yang selama ini merasa tak tersentuh, tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk bernafas. Pukul 10 pagi.
berita kejahatan penggelapan properti puluhan tahun lalu yang dilakukan oleh mendiang ayah Wiratama, Hardian Syahputra, telah menyebar di semua portal berita bisnis utama. Pukul 11, seluruh aset properti yang dikendalikan oleh Wiratama, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, villa-villa mewah yang tersembunyi di perbukitan, rekening-rekening bank yang bengkak, dibekukan oleh perintah pengadilan. Hukum, yang selama ini hanya menjadi hamba bagi kekayaan keluarga Wiratama, kini berbalik menjadi algojo yang dingin. Wiratama, yang duduk di ruang kantornya yang luas dengan pemandangan kota di bawahnya, pemandangan yang kini terasa ironis, merasakan dunia runtuh dalam hiruk-pikuk telepon yang tak henti-hentinya berdering. Wajahnya, yang biasanya diselimuti oleh arogansi yang kental, kini pucat pasi. Matanya membelalak karena syok. Ia telah menghabiskan 5 hari dalam paranoid yang gila, mencari hantu Karsa di setiap bayangan. Tetapi ia tidak pernah menduga bahwa pukulan itu akan datang melalui jalur hukum. Begitu bersih, begitu fatal. Ini tidak mungkin. Ayahku sudah mati. Dokumen itu palsu. Siapa orang tua gagap itu? Teriaknya pada sekretarisnya yang ketakutan. Suaranya pecah dan tercekat. Wiratama tidak bisa menerima. Ia adalah pemilik kota ini, pewaris tirani yang kuat. Bagaimana mungkin ia dikalahkan oleh seorang kakek tua yang bau bubur? Seorang gagap yang selalu ia hina dan rampas modalnya. Ia mengingat ejekannya, lemparan uang receh di wajah Karsa. Rasa malu itu kini kembali, bukan sebagai hinaan, melainkan sebagai palu godam yang menghancurkan harga dirinya. Ia mulai melihat kesamaan antara kekacauan yang terjadi sekarang dan kehancuran yang ia saksikan di mata Karsa setiap kali ia merampas bubur itu. Wiratama menyadari, dengan kengerian yang menusuk, bahwa harga ayam suwir yang selama ini ia curi jauh lebih mahal daripada seluruh warisannya. Ia telah memicu keruntuhan dirinya sendiri dengan setiap penghinaan yang ia lontarkan. Permohonan Wiratama untuk menangguhkan pembekuan aset ditolak mentah-mentah. Pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim agung yang terkenal teguh telah menjadwalkan sidang pembuktian awal yang mendesak. Sebuah momen di mana Karsa harus secara resmi mengidentifikasi dirinya dan memberikan kesaksian singkat mengenai trauma yang ia alami. Ruangan sidang itu kecil, dingin, dan tertutup untuk umum. Hanya dihadiri oleh para penasihat hukum, hakim agung, dan 2 pria yang takdirnya terjalin dalam tragedi 4 dekade, Karsa dan Wiratama. Karsa memasuki ruangan tersebut dengan langkah yang tenang. Ia tidak lagi membungkuk. Punggungnya tegak, pakaiannya sempurna, dan aura di sekelilingnya memancarkan otoritas yang telah lama dinantikan. Ia duduk di kursi saksi. Di hadapannya, di meja terdakwa sementara, Wiratama duduk dengan kepala tertunduk, seluruh tubuhnya bergetar. Ia telah kehilangan semua kemegahannya. Matanya hanya terpaku pada Karsa, mencari sisa-sisa penjual bubur yang hina. Tetapi, ia hanya menemukan sosok yang asing, tajam, dan penuh dengan kebenaran yang kejam. Hakim Agung memulai persidangan dengan nada datar, memastikan semua bukti forensik dan digital telah diverifikasi. Ketika tiba giliran Karsa untuk bersaksi, ia hanya perlu mengiyakan identitasnya. Pengacara utama Karsa, seorang wanita paruh baya dengan ketegasan yang tak tertandingi, mengajukan pertanyaan pertama. Bapak Prabaswara Karsa Adijaya, mohon konfirmasi sekali lagi. Apakah Anda adalah pewaris sah dari almarhum Prabaswara Adijaya Senior?
Dan apakah Anda mengenali semua aset yang terlampir dalam tuntutan ini? Karsa mengangguk pelan. Ia membuka mulutnya. Ini adalah momen yang ia simpan selama 40 tahun. Ia merasakan dorongan gagap itu kembali. Rasa tercekat yang telah menjadi teman setianya. Berusaha mengunci kata-kata di tenggorokannya. Ia berusaha keras, dan yang keluar hanyalah tarikan nafas pendek yang menyakitkan. Wiratama, meskipun hancur, mengangkat pandangannya. Seulas senyum sinis terukir di bibirnya yang kering. Bahkan dalam kehancurannya, ia masih bisa menikmati kelemahan musuhnya. Lihat Yang Mulia, bisik Wiratama kepada pengacaranya. Si gagap itu bahkan tidak bisa bicara di bawah sumpah. Semua ini sandiwara. Karsa mendengar bisikan itu. Bisikan penghinaan itu. Ironisnya adalah percikan api terakhir yang dibutuhkan. Ia tidak lagi tertekan oleh trauma. Ia tertekan oleh aib yang dibawa oleh nama Wiratama. Ia menatap lurus ke mata Wiratama. Matanya yang selama ini dipenuhi keputusasaan, kini berkobar dengan api ilahi yang dingin. Belenggu itu, belenggu psikologis yang menyebabkannya bisu, terasa seperti rantai baja yang patah di dalam dirinya. Ia merasakan kebebasan yang memusingkan, seolah-olah ia baru saja lahir kembali ke dunia ini. Bukan sebagai Karsa si penjual bubur, melainkan sebagai Prabaswara Karsa Adijaya, pewaris yang menuntut keadilan. Suara yang keluar dari tenggorokannya bukanlah suara yang sumbang atau tercekik. Itu adalah suara yang dalam, jernih, dan berwibawa. Sebuah suara yang telah disempurnakan oleh keheningan selama puluhan tahun. Seluruh ruangan terdiam. Wiratama tersentak. Wajahnya menunjukkan campuran horor dan kebingungan. Ya, kata Karsa. Suaranya mengalun tenang dan kuat, memenuhi ruangan yang hening itu. Ia menoleh ke arah Wiratama, mengabaikan pengacaranya yang terkejut. Tuan Wiratama, Karsa melanjutkan. Suaranya kini terdengar seperti gemuruh yang terpendam. Aku telah menabung suaraku ini selama 40 tahun. Aku menyimpannya untuk hari ini. Hari di mana aku akan menceritakan kisah yang tidak akan pernah kau mengerti. Ia mengambil napas panjang, menikmati setiap oksigen yang masuk ke paru-parunya. Ini adalah pidato yang telah ia latih dalam keheningan setiap malam di bawah gerobaknya. 40 tahun yang lalu, Karsa memulai tanpa perlu dipancing. Ayahmu, Yang Mulia Hardian Syahputa, mencuri segalanya dariku. Ia mencuri perusahaan, ia mencuri masa depanku, dan ia mencuri suaraku, meninggalkanku sebagai bayangan dari diriku sendiri. Seorang gagap yang hidup di sudut jalan, menjual bubur untuk bertahan hidup. Wiratama mencoba protes, tetapi sebuah tatapan tajam dari Hakim Agung membuatnya terdiam. Aku tahu kau tidak pernah melihatku sebagai manusia, Wiratama. Aku hanyalah sasaran empuk, simbol kemiskinan yang kau anggap menjijikan. Kau selalu datang, kau selalu mengambil buburku tanpa membayar, dan kau selalu mencuri ayam suwir terbaikku. Karsa berkata, jeda di setiap kata memberikan bobot yang tak tertahankan. Kau tahu, Wiratama, ayam suwir itu adalah satu-satunya kemewahan kecil yang kumiliki. Itu adalah pengingat bahwa aku pernah memiliki sesuatu yang berharga. Ketika kau melemparkan uang receh ke wajahku setelah menghabiskannya, kau tidak hanya mencuri makanan, kau mencuri kehormatanku. Itu adalah kejahatan yang paling rendah. Mata Karsa menajam. Tetapi, lanjut Karsa,
sedikit tersenyum pahit. Ternyata ayam suwir itu memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Pada malam terakhir aku berniat menyerah, aku memberikannya kepada bayangan. Mendengar nama itu, Wiratama membelalakkan mata. Tubuhnya kini gemetar hebat. Ia teringat peringatan Karsa di kafe. Kau tahu bayangan itu apa, Wiratama? Itu bukan keajaiban. Itu bukan hantu. Itu adalah keadilan yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh sahabatku, Rahardian. Karsa menjelaskan dengan nada faktual yang mematikan. Bayangan adalah drone biomekanis. Rahardian tahu betul bagaimana ayahmu mencuri warisanku. Dan ia menghabiskan 40 tahun terakhir merancang sistem untuk memastikan bahwa aku mendapatkan keadilan hanya ketika aku mencapai titik terendah absolut. Ayam suwir itu, yang kau rampas setiap hari, menjadi kode sandi terakhir bagi sistem pengiriman keadilan Rahardian. Karsa berhenti, membiarkan fakta pahit itu meresap ke dalam jima Wiratama yang tercengang. Ia melihat kengerian murni di mata pria itu. Wiratama menyadari bahwa seluruh hidupnya yang dibangun di atas pasir kebohongan telah dihancurkan oleh sepotong kecil ayam suwir yang ia curi dari seorang pria gagap. Setiap mangkuk bubur yang kau ambil gratis, setiap penghinaan yang kau lontarkan, setiap receh yang kau lempar, semua itu hanyalah upacara yang mempersiapkan kedatangan hari ini. Hari di mana kau harus membayar utang dosa ayahmu dan utang dosamu sendiri. Suara Karsa meninggi, namun tetap terkontrol. Kau yang selalu menikmati kemewahan, kini akan merasakan kemiskinan yang sama yang selalu kau ejek. Kau yang hidup dalam kekayaan yang dibangun di atas penderitaanku, akan kehilangan segalanya dalam sekejap. Karsa menghela napas, menoleh ke arah Hakim Agung yang menyaksikan momen ini dengan takjub. Yang Mulia, semua bukti ada di dalam flash drive itu. Bukti digital, tanda tangan, transfer dana ilegal, semuanya. Ini bukan klaim emosional, ini adalah penuntutan berbasis fakta. Aku, Prabaswara Karsa Adijaya, hanya menuntut apa yang telah dicuri dariku. Karsa kembali menatap Wiratama, yang kini telah tenggelam ke dalam keputusasaan total. Air mata penyesalan dan kemarahan membasahi pipinya yang dulu sombong. Ia mencoba bicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ironisnya, kini Wiratama yang dibisukan oleh takdir yang kejam. Kau telah mendengar suaraku sekarang, Wiratama. Suara yang seharusnya kau ambil 40 tahun yang lalu. Tapi Rahardian melindunginya untuk saat ini. Karsa berdiri, memancarkan ketinggian moral yang tak tertandingi. Ia menutup kesaksiannya. Kata-kata yang keluar dari bibirnya bukan hanya penutupan sebuah bab, melainkan deklarasi akhir dari sebuah perang spiritual. Keadilan, ia memang pahit. Wiratama. Bisik Karsa, menatap lurus ke dalam mata Wiratama yang kosong. Tapi ia selalu datang pada waktunya. Ruang sidang yang megah itu tiba-tiba terasa seperti lorong yang menyesakkan. Suara Karsa yang baru saja melantunkan kalimat penutupnya dengan intonasi yang begitu bersih, begitu menghujam, kini bergema, memantul di dinding marmer, menghantam gendang telinga Wiratama seperti pukulan cambuk yang tak terduga. Wiratama berdiri di sana, di ambang kehancuran yang total. Tubuhnya kini yang kaku dan bisu. Menerima dengan pahit ironi takdir yang baru saja dilemparkan ke wajahnya. Ia telah mencemooh Karsa karena kegagapannya. Dan kini, dalam balasan yang instan dan kejam, Wiratama sendirilah yang kehilangan kemampuan untuk merangkai kata-kata pembelaan.
Lidahnya terasa tebal. Tenggorokannya tercekat oleh nanah kesombongan yang kini mengering. Ketika palu kehakiman dijatuhkan, bunyinya bukan sekadar ketukan kayu, melainkan suara dentuman nasib yang meruntuhkan. Wiratama merasakan seluruh pilar kehidupannya bergetar hebat. Keputusan pengadilan itu bagaikan angin topan yang merenggut setiap aset, setiap kemewahan, setiap kepastian finansial yang selama ini ia yakini adalah haknya. Triliunan rupiah, warisan gelap yang diwariskan ayahnya, kini kembali ke tangan pemiliknya yang sah. Prosesnya sangat cepat, begitu efisien, sebuah keadilan digital yang jauh lebih kejam daripada dendam fisik. Ayahnya, sang penggelap ulung, telah membangun istana di atas pasir hisap, dan kini pasir hisap itu telah menelan habis segalanya. Wiratama didorong keluar dari ruang sidang oleh dua petugas yang tak lagi menunjukkan rasa hormat. Mata-mata yang mengikutinya kini bukan lagi mata iri, melainkan tatapan jijik dan kasihan. Ia melihat sekilas Karsa, Prabaswara Karsa Adijaya, yang kini dikelilingi oleh pengacara berjas mahal. Wajahnya tenang, tanpa kegagapan, tanpa dendam membara. Hanya kedamaian mendalam dari seseorang yang telah menyelesaikan hutang masa lalu. Karsa bahkan tidak melirik Wiratama lagi. Kehadiran Karsa yang baru, yang elegan dan berwibawa, adalah penghinaan terakhir yang tak terucapkan. Ia telah menggantikan Wiratama di puncak piramida sosial dengan kecepatan kilat. Saat ia mencapai trotoar kota, dunia seolah berubah warna. Semuanya terasa lebih keras, lebih dingin. Tak ada lagi mobil mewah yang menunggu, tak ada lagi pengemudi yang siap membukakan pintu. Dompetnya, yang hanya berisi beberapa lembar uang kertas tak berarti yang ia lupakan di saku kemeja murahan, terasa begitu ringan, tidak sebanding dengan beban triliunan yang baru saja hilang dari kehidupannya. Rasa lapar yang mulai menusuk perutnya adalah rasa lapar yang asing, rasa lapar yang belum pernah ia alami sejak ia bisa mengingat. Ini karma yang instan, gumamnya. Suaranya serak dan pecah, begitu berbeda dari nada angkuh yang biasa ia gunakan untuk menghina Karsa. Ia tersandung, mencoba memanggil taksi, tetapi ia lupa. Ia tidak memiliki kartu kredit. Semua akunnya telah dibekukan. Ia adalah orang asing di kota yang selama ini ia klaim sebagai miliknya. Ia berjalan tak tentu arah, mengikuti insting ke tempat perlindungan terakhirnya. Rumah besar bergaya neoklasik yang berdiri angkuh di atas bukit paling eksklusif di kota. Saat ia tiba di gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, ia melihatnya. Segel pengadilan. Garis kuning tebal yang membelenggu properti itu, mencabut hak kepemilikannya secepat ia mengedipkan mata. Di halaman, beberapa pekerja sedang sibuk membongkar furnitur antik. Lukisan-lukisan karya maestro yang nilainya setara dengan ratusan gerobak bubur Karsa kini diangkut dengan kasar ke dalam truk. Pemandangan itu adalah visualisasi kehancuran yang paling menyakitkan. Setiap kristal yang dibungkus, setiap kursi berlapis emas yang diangkat, adalah pengingat bahwa kemewahan yang ia nikmati hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas fondasi kebohongan ayahnya. Ia mencoba berteriak kepada petugas keamanan yang mengenalnya dengan baik. "Itu rumahku! Kalian tidak bisa melakukan ini!" Petugas itu, yang baru kemarin membungkuk hormat padanya, kini hanya menatap dengan tatapan datar. "Maaf, Tuan Wiratama, ini adalah milik properti Adijaya sekarang. Anda tidak diizinkan masuk." Adijaya. Nama yang dulu hanya samar-samar ia dengar dari desas-desus bisnis ayahnya, kini menjadi hukuman yang terukir di depannya. Prabaswara Karsa Adijaya bukan hanya mengambil kembali warisannya.
Ia telah mengambil kembali identitas Wiratama, rumahnya, bahkan udara yang ia hirup. Wiratama tersungkur di aspal, di depan gerbang emas yang kini mengusirnya. Hujan mulai turun, dingin dan menusuk, seolah alam semesta ikut menertawakan kejatuhannya. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu berkata bahwa uang adalah perisai, bahwa kekayaan akan melindunginya dari segala hal. Tapi perisai itu kini hancur berkeping-keping. Ia menyadari kengerian yang sesungguhnya. Ia tidak tahu bagaimana caranya hidup tanpa kemewahan itu. Ia tidak memiliki keterampilan. Tidak ada koneksi yang tersisa. Tidak ada teman sejati. Hanya bayangan-bayangan yang menjilat kekayaannya. Air mata yang terasa panas bercampur dengan dinginnya air hujan mulai membasahi pipinya. Ini bukan air mata penyesalan moral atas kejahatan ayahnya. Ini adalah air mata kehilangan kenyamanan. Dalam keputusasaan yang melumpuhkan, kakinya secara naluriah membawanya menjauh dari bukit kemakmuran, menuruni jalan-jalan sempit menuju jantung kota yang tak pernah ia sapa, kecuali saat ia ingin merendahkan seseorang. Ia berjalan selama berjam-jam. Sepatu kulitnya yang mahal kini terasa berat dan basah. Malam semakin larut, dan bau masakan pinggir jalan mulai tercium. Perutnya berteriak, sebuah kebutuhan biologis yang tak bisa dibungkam oleh status sosial. Ia tiba-tiba tersadar, ia berada di lingkungan yang ia kenal. Lingkungan tempat ia biasa memarkir mobilnya hanya untuk mengambil makanan gratis. Ia berdiri di sudut gang yang remang-remang, tempat gerobak pelipur Lara Karsa dulu berdiri. Gerobaknya tidak ada. Tapi kenangannya begitu nyata, begitu visual. Ia ingat Karsa, gemetar, dengan air liur yang tercekat karena berusaha mengeluarkan kata-kata. Ia ingat senyum kecilnya yang sinis saat ia melempar uang receh ke wajah Karsa. Memanggilnya si bodoh yang bisu. Kini, ia adalah si bodoh yang kehilangan segalanya. Wiratama mendekati kios kopi sederhana yang masih buka. Dengan gemetar, ia mengeluarkan sisa uang recehnya, koin-koin yang mungkin sama persis dengan yang ia lemparkan kepada Karsa. Ia membeli sebungkus nasi kucing, makanan termurah yang tersedia. Saat ia duduk di bangku beton yang dingin, Wiratama membuka bungkus nasi itu. Makanan itu hambar, menyedihkan, tetapi ia melahapnya dengan rakus. Di tengah kegelapan ini, muncul sebuah kesadaran yang menamparnya. Inilah makanan yang ia anggap hina. Inilah hidup yang ia paksa Karsa jalani. Ia menyentuh pipinya, merasakan janggutnya yang kasar karena ia belum sempat bercukur pagi ini. Ia teringat Karsa. Setiap pagi, Karsa pasti bangun sebelum subuh, berjuang melawan gagapnya dan rasa malu hanya untuk mencari nafkah, yang kemudian akan ia, Wiratama, rampas. Ya Allah, sebegini cepatnya hukumanmu, bisiknya, menengadah ke langit yang kelam. Kesombongan Wiratama selama ini membuatnya percaya bahwa ia kebal terhadap penderitaan. Ia melihat kemiskinan sebagai aib, sebuah cacat karakter yang pantas diejek. Tapi kini, ia adalah aib itu sendiri. Ia menjadi manifestasi dari kemiskinan yang ia benci, sebuah cermin yang memantulkan kembali kekejamannya. Pikirannya kembali pada ayam suwir. Ia selalu mengambil porsi terbaik milik Karsa.
Porsi yang seharusnya menjadi hiburan kecil Karsa setelah seharian bekerja keras. Ia mencurinya dan menganggapnya remeh. Kini, Wiratama menyadari detail yang paling kejam dari takdir. Karsa diselamatkan oleh ayam suwir yang ia berikan kepada kucing hitam itu. Kebaikan kecil. Sebuah tindakan belas kasih di tengah keputusasaan yang justru memicu kebangkitannya. Sementara Wiratama yang selalu merampas, kini tak memiliki apa-apa. Bayangan kucing hitam. Bayangan. Tiba-tiba melintas di ujung gang. Wiratama terkesiap. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat bayangan itu menghilang ke kegelapan. Sama sunyinya, seperti malam Karsa menerima kunci emas itu. Bukan keajaiban yang terjadi pada Karsa. Itu adalah perhitungan. Perhitungan ilahi yang cermat, yang menggunakan teknologi dan waktu puluhan tahun untuk menjamin bahwa keadilan ditegakkan pada puncak keputusasaan. Wiratama menyandarkan kepalanya di dinding yang kotor. Kepahitan yang ia rasakan jauh melampaui rasa lapar. Itu adalah kepahitan dari kenyataan bahwa ia bukan hanya seorang penjahat yang jatuh, tetapi korban dari kesalahan ayahnya, dan objek dari keadilan yang begitu sempurna. Ia teringat kata-kata Karsa di ruang sidang. Keadilan. Ia memang pahit, Wiratama. Tapi ia selalu datang pada waktunya. Keadilan itu telah datang. Dan rasanya sungguh jauh lebih pahit daripada racun yang paling mematikan. Ia menutup matanya, membiarkan dinginnya trotoar merangkul tubuhnya yang kini tak berharga. Merindukan kehangatan bubur ayam yang dulu ia caci maki. Ia, sang preman kaya, kini hanyalah pengemis bisu yang menggigil di sudut kota. Menanti fajar yang tak lagi menjanjikan kemewahan, melainkan hanya kelanjutan dari penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Tak ada lagi tempat baginya, selain bayangan yang sepekat bulu kucing hitam itu. Dunia telah berbalik 180 derajat. Dan ia kini berada di bawah. Di dasar jurang yang dulu Karsa tempati. Ia memejamkan mata dan berharap mati. Tetapi bahkan harapan itu terasa mewah. Ia harus hidup. Untuk merasakan setiap detik dari karma yang baru saja dimulai. Ia harus hidup. Sebagai pengingat akan harga dari kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Ia meraba saku, mencari koin terakhir, berharap ia bisa mendapatkan seteguk air. Tapi yang ia temukan hanyalah sisa uang receh yang terasa berat, seperti dosa yang tak terhapuskan. Dinginnya malam terasa kejam. Tidak seperti dingin malam yang dulu Wiratama kenal, yang selalu ia hadapi dari balik jendela mobil mewahnya atau selimut sutra di ranjang empuk. Dingin ini menembus tulang, membawa serta aroma sampah dan keputusasaan. Aroma yang persis sama dengan yang ia hirup setiap kali ia menghina gerobak Karsa. Ia tersungkur. Jubah kesombongannya terkoyak, kini hanya menyisakan kulit yang gemetar dan hati yang remuk. Di kegelapan yang pekat, Wiratama mendongak, matanya yang bengkak mencari-cari bintang. Namun yang ia temukan hanyalah lampu jalanan yang berkedip-kedip, mengolok-oloknya dengan cahayanya yang tak stabil. Kehidupan yang telah ia renggut dari Karsa, kini merenggutnya kembali, berlipat ganda, tanpa ampun. Ia bergidik, bukan hanya karena udara yang menusuk,
Tetapi karena ia menyadari dengan horor yang dingin bahwa kini ia harus mencari makan, ia yang tak pernah tahu arti lapar, kini harus menundukkan kepala. Ia merangkak sedikit ke arah gang sempit yang gelap, dan di sanalah, di antara bayangan yang bergoyang, ia melihat sekilas siluet seekor kucing. Bulunya hitam, sepekat malam yang menelan jiwanya. Jantung Wiratama mencelos. Itu bayangan. Bayangan tidak menatapnya dengan permusuhan, tidak juga dengan belas kasihan. Ia hanya menatap dengan mata kuningnya yang tenang. Mata yang seolah tahu bahwa tugasnya telah selesai. Kucing itu tidak pernah peduli pada kekayaan atau kemiskinan. Ia hanya peduli pada ketepatan waktu. Ia adalah penanda, bukan penghukum. Saat Wiratama mengangkat tangannya yang gemetar, ingin mengusir makhluk yang mengingatkannya pada awal kehancurannya, bayangan berbalik, melangkah pelan, dan menghilang ke dalam labirin kegelapan. Meninggalkan Wiratama dengan pelajaran terberat. Bahkan keadilan pun, ketika tujuannya tercapai, akan pergi dengan tenang, tanpa perlu memamerkan kemenangan. Sementara Wiratama bergumul dengan dinginnya pembalasan, Karsa duduk di sebuah ruangan yang sunyi dan hangat, dihiasi dengan kesederhanaan yang elegan, jauh dari kemewahan hampa. Kekayaan yang kini ia miliki terasa seperti mantel kebesaran yang terlalu berat, jika bukan karena ia menyadari bahwa kekayaan itu adalah alat, bukan tujuan. Pagi baru telah menyingsing, membawa serta janji baru. Tetapi yang paling berharga bagi Karsa bukanlah bunyi dering saham di bursa, melainkan suara yang keluar dari tenggorokannya. Suara yang kini mengalir, jernih, tanpa tersangkut, tanpa malu. Suara yang selama 4 dekade terkunci rapat oleh trauma yang kejam. Karsa menuang teh hangat ke dalam cangkir porselen. Jemarinya yang dulu kasar karena mencuci gerobak, kini memegang cangkir itu dengan mantap. Ia tidak lagi gagap, tetapi ia tetap berbicara pelan, seolah menghormati setiap kata yang baru ia temukan kembali. 40 tahun, bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya seperti melodi yang baru dipelajari. 40 tahun dalam kebisuan, 40 tahun dalam ketidakberdayaan. Ia menatap sebuah objek yang ia letakkan di meja marmernya. Gerobak pelipur lara mini yang dibuatnya dari kayu jati pilihan. Gerobak yang asli yang menjadi saksi bisu penderitaannya kini disimpan di gudang khusus, dibungkus kain beludru. Bukan sebagai peninggalan yang memalukan, tetapi sebagai altar pengingat akan qadar ilahi. Ia tidak pernah melupakan aroma bubur yang harus ia bagi, air mata yang ia telan, atau penghinaan yang ia terima. Kekayaan datang seperti banjir, tetapi Karsa telah membangun benteng kerendahan hati. Ia menggunakan sebagian besar hartanya untuk mendirikan Yayasan Keadilan Karsa. Tujuannya bukan untuk pamer, melainkan untuk memastikan tidak ada lagi Karsa lain yang harus menelan pahitnya hidup hanya karena kejahatan ekonomi yang tak terjangkau hukum. Namun, yang paling ia cintai dari semua kepemilikan barunya adalah proyek kecilnya. Bubur pelipur lara malam hari. Ia menyewa sebuah dapur profesional, mempekerjakan koki-koki yang terlatih. Tetapi resep buburnya tetap resep lamanya, resep yang disempurnakan selama puluhan tahun penderitaan. Setiap malam, ia mengirimkan bubur terbaiknya, lengkap dengan ayam suwir melimpah, kepada para tunawisma dan kaum papa di seluruh sudut kota. Karsa sendiri terkadang ikut membagikan. Ia mengenakan pakaian sederhana, menyembunyikan identitasnya sebagai konglomerat baru. Malam itu, ia berdiri di salah satu gang yang dulu sering ia lalui,
menyajikan mangkuk demi mangkuk bubur hangat. Ia melihat wajah-wajah yang lelah, mata yang penuh keputusasaan, cerminan dirinya yang dulu. Saat ia menyerahkan mangkuk pada seorang pria tua yang gemetar, hatinya terasa penuh, bukan karena kebanggaan, tetapi karena rasa syukur. Ini bubur terbaik, Nak, kata pria tua itu. Uap hangat mengepul di wajahnya. Karsa hanya tersenyum, senyum tulus yang tidak pernah ia izinkan selama bertahun-tahun. Semoga ini menjadi pelipur lara, Pak, ucapnya, suaranya lembut dan mengalun. Ia telah belajar bahwa ihsan, kebaikan yang sempurna, ditemukan dalam perbuatan sekecil apapun, bukan dalam saldo rekening. Keadilan material mungkin telah diraih di ruang sidang, tetapi keadilan spiritual, kedamaian sejati, ia temukan kembali di gerobak bubur yang ia ciptakan kembali. Pikirannya melayang pada sahabat lamanya, insinyur jenius yang merancang bayangan. Ia tahu, persahabatan itu, kesetiaan yang tak lekang oleh waktu dan kematian, adalah keajaiban yang sesungguhnya. Bayangan bukanlah sihir, melainkan manifestasi dari janji yang ditepati. Kunci emas kecil itu bukan benda gaib, melainkan hasil ketekunan dan perhitungan yang presisi. Allah, dalam keagungannya, menggunakan asbab, perantara duniawi, untuk mewujudkan takdir yang telah ditetapkan. Kadang-kadang, perantara itu berbentuk kucing hitam biomekanis. Karsa berjalan menjauhi keramaian, mencari tempat yang tenang untuk merenung. Ia berhenti di bawah sebuah pohon beringin tua. Di sanalah, ia merasakan kehadiran yang sangat familiar. Bayangan, si kucing hitam, duduk di atas tembok rendah. Memandangnya. Karsa tertawa pelan. "Kau masih menemaniku rupanya," katanya. Suaranya penuh kasih. "Padahal tugasmu sudah selesai." Kucing itu tidak bergerak. Ia hanyalah mesin. Tetapi bagi Karsa, ia adalah pengingat hidup akan titik balik dalam hidupnya. Kau mengajarkanku sesuatu yang besar, bayangan. Lanjut Karsa melipat tangan di dada. Bahwa keadilan itu mungkin tersembunyi, mungkin lambat, dan mungkin datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Sehelai ayam suwir yang kuberikan dengan hati ikhlas. Itu bukan amal yang besar, tetapi itu adalah pengorbanan terakhir yang membuktikan bahwa aku masih memiliki hati yang memberi. Bahkan ketika aku sendiri tidak memiliki apa-apa. Bayangan mengeong pelan, suaranya sedikit robotik, sedikit merdu. Karsa yakin, di dalam rangkaian kabel dan sensor canggih itu, ada memori yang merekam kebaikan yang telah ia tunjukkan. Karsa duduk di sana untuk waktu yang lama, membiarkan embusan angin malam membelai wajahnya. Ia tidak lagi merasa perlu bersembunyi. Ia tidak lagi takut pada suara. Ia telah membayar harga yang mahal untuk 4 dekade keheningan. Tetapi hadiahnya adalah suara yang kini dapat ia gunakan untuk tujuan yang lebih besar, dan hati yang diuji hingga murni. Ia teringat kalimat yang ia ucapkan di ruang sidang. Kalimat yang membebaskannya dari belenggu jiwanya. Keadilan, ia memang pahit, Wiratama, tapi ia selalu datang pada waktunya. Kini, ia menambahkan satu kalimat lagi dalam bisikan batinnya. Kalimat yang ditujukan bukan untuk Wiratama, tetapi untuk jiwanya sendiri. Dan setelah kepahitan itu, ada kedamaian yang rasanya jauh lebih manis daripada madu dan jauh lebih menghangatkan daripada bubur paling lezat di dunia. Karsa berdiri. Ia tahu jalan hidupnya yang baru tidak akan mudah. Tetapi ia tidak lagi berjalan sendiri dalam keputusasaan. Ia berjalan dengan ihsan,
di hatinya, dengan keadilan yang telah dipulihkan dan dengan janji ilahi yang selalu terpenuhi. Kucing hitam itu melompat turun dari tembok dan berjalan beberapa langkah di depan Karsa, seperti pemandu yang membawanya menuju fajar. Karsa mengikuti langkah kecil itu, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya, menuju cahaya pagi yang penuh harapan. Ia menemukan kekayaan sejati bukan pada warisan, melainkan pada suara yang kembali dan pada keyakinan bahwa setiap penderitaan yang tulus pasti akan dibalas dengan keindahan yang sempurna.